di sudut sana kayaknya belum menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang yang cilaka pada saat malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau itu mendoakan, sangat cilakalah orang yang pada saat diucapkan atau dibacakan salam kok tidak menjawab salam. Ya, alhamdulillah tadi semua yang hadir insya Allah sudah termasuk orang yang tidak cilaka. Kemudian celaka juga orang yang tidak menghormati kedua orang tua. Dan hal ini mungkin dari bapak yang hadir, masuk ibu-ibu, mungkin sudah takdim dengan orang tua pada saat Lebaran. Karena pada momen Lebaran biasanya kita untuk bersilaturahim. Karena silaturahim sendiri tidak terbatas pada saat Lebaran saja, tapi di luar itu kita untuk silaturahmi. Kemudian sangat cilaka juga orang yang pada saat bulan Ramadan tidak melaksanakan puasa. Insya Allah ini sudah melaksanakan puasa semuanya. Amin. Untuk yang bukan beragama Islam, kami ucapkan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Seduluran Selawase dari komunitas SMP 4 Angkatan 80. Yang kami hormati pula tokoh motivator dan inspirator yaitu Mas Bambang Sunarmo yang alhamdulillah jauh-jauh dari Bandung bisa hadir di tengah-tengah kita untuk semata-mata kita berkumpul menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati Sohibul Bed Mbak Ina dan Mas Mito, walaupun mungkin lagi jaga rumah mungkin ya Mbak Ina. Tadi saya mencari gitu, Pak Mito nggak kelihatan. Dan semuanya yang hadir, Bapak Ibu yang terbingkai dalam satu komunitas alumni SMP 4 Angkatan ke-80 yang kami hormati pada saat ini lulus masuk tahun 80 ya. Lulus SMP, saya lulus di SMA 1 ya Mas Romo. Ini ada alumni dari SMA 1, tokoh inspirator Mas Narmo, kemudian Mbak Titis, Mbak Lis. Saya SPG. Oh SPG ya? SPG. Oh iya. Barangkali yang belum kesebut ya. Barangkali banyak yang dari SMA 1. Ini mohon sejenak kita mendoakan karena guru kita Pak Dr. Andes Ilyas kemarin baru dipanggil ke rahmatullah, meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak di alam barzah dan dapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala biridhoillah wal syafaati Rasulillah. Untuk beliau Bapak Haji Dr. Andes Ilyas. Al-Fatihah.
Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan lebih khusus limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Dan alhamdulillah atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka untuk silaturahmi dan sekaligus untuk berhalal bihalal. Alhamdulillah juga atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya yang hadir masih diberi nikmat sehat. Sehat sedoyo Ibu ya. Alhamdulillah. Amin amin. Sehat, diberi nikmat keselamatan, nikmat kesempatan untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan nikmat iman yang lain kita tidak bisa menghitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahu la tuhsuha. Jadi nikmatnya Allah yang luar biasa banyaknya tidak bisa kita hitung satu persatu. Kita menikmati hidangan juga suatu kenikmatan. Kita bisa bertemu dengan Mas Hari juga suatu kenikmatan. Dan seterusnya tidak bisa kami hitung satu persatu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami diberi batas waktu untuk, karena tadi Mbak Titis ultum ya 7 menit. Apa rampung ya Mbak Titis? Oh 70 menit. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kembali kita untuk hikmah atau membicarakan silaturahmi atau halal bihalal, terlebih dahulu kita mesti harus bicara dengan beberapa bab ini mestinya. Yaitu pertama, kita pada bulan Ramadan kita telah menjalankan ibadah puasa yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat keberapa Bu? Al-Baqarah ayat berapa? Nanti dapat hadiah dari Mbak Titis. Al-Baqarah ayat 183. Nanti hadiahnya Mbak Titis. Jadi perintahnya kan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Kemudian diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kita melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan. Sebelum kita pada zaman dulu sudah diperintahkan puasa. Jadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi pada sebelum Nabi sudah diperintahkan puasa, namun syariatnya itu berbeda-beda. Kemudian agar kamu nanti mencapai puncaknya setelah kita berpuasa, yaitu akan mendapatkan rahmatnya Allah, itu jadi mendapat predikat yang mutakin. Allahumma amin. Selanjutnya mestinya pada saat kita melaksanakan puasa, tentunya kita harus mengerti syarat sahnya puasa. Ini nanti harus dibuka lagi untuk PR setelah kita kondur. Jadi nanti walaupun kita sudah tua seperti ini, jadi kita termasuk golongannya Luna Maya ya, lanjut usia namun masih hebat, masih bermanfaat, masih berkreatif ya Mas Irik, Masya Allah. Jadi masalah ilmu puasa nanti perlu dibuka kembali. Jadi bisa untuk bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bisa nanti untuk dikembangkan, ditularkan kepada keluarganya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, maka yang sangat mendapatkan pahala yang luar biasa pada saat kita melaksanakan puasa ini tentu saja banyak sekali. Jadi sunnah puasa, amalan-amalan yang sangat dianjurkan tentu saja seperti kita tadabbur Al-Quran. Ini pertanyaannya, sudahkah kita menghatamkan Al-Quran setelah kita berpuasa?
Ini Mbak Titis, bagaimana? Insya Allah. Satu hari satu jus. Alhamdulillah. Karena nyun sewu. Pas puasa kita orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya di komunitas kereta api. Saya nih orang kereta api. Tapi suruh kultum ini dan ini nggak pas ya Mbak Titis ya. Kenapa pas ini? Dipaksa-paksakan. Makanya saya mencari kurikulum nih ya. Jadi di komunitas kereta api itu ada yang tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran, one day one juz. Ada yang satu kanan, satu minggu menghatamkan satu juz. Alhamdulillah saya sudah berlangsung 3 tahun. Alhamdulillah. Apalagi pada saat bulan puasa, jadi sudah kita anggap enteng gitu ya. Dan lulus insya Allah. Alhamdulillah, semangat kita untuk meneruskan atau untuk melanjutkan kita semangat. Jadi merupakan kewajiban. Saya belum baca Al-Quran. Tentunya harus seperti itu gitu ya. Harus seperti itu. Jadi ada penyemangat ini Mas Ir. Bapak Ibu yang kami hormati, belum lagi kita iktikaf di masjid, kemudian kita qiyamul lail, kemudian kita melaksanakan bersedekah pada orang lain, kemudian kita melaksanakan sholat raweh. Ini tidak terbatas, tidak membedakan yang 8 rakaat maupun yang 23 maupun yang 36 maupun yang lebih banyak. Yes. Yang penting kita melaksanakan sholat raweh. Yang keterlaluan yang tidak melaksanakan sholat raweh itu ya, Masya Allah. Karena sesuatu hal mungkin barangkali seperti itu. Selanjutnya setelah kita melalui fase melaksanakan puasa, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan kita Idul Fitri. Jadi pada intinya kalau sesuai dengan surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15, mohon nanti dikoreksi, kadang-kali saya salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan diri. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang selalu mensucikan diri. Apalagi kita selalu berwudu, kemudian sholat dari sholat ke sholat berikutnya. Ya, ini dilebur karena di dalam sholat banyak permohonan. Pada saat kita sujud kemudian duduk antara dua sujud kan doanya Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya seperti itu. Jadi pada intinya setelah kita melaksanakan puasa kemudian dibersihkan dengan puasa, man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, insya Allah dosanya akan dilebur. Jadi ini sudah dalam keadaan suci ibu ya. Allahumma amin. Suci seperti kapas yang tidak ada nodanya, tidak ada kelentengnya apa ya? Kelentengnya, kelenteng. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kesucian ini terus dilanjutkan. Jangan sampai dinodai, nanti numpuk lagi di hati. Masya Allah. Qad aflaha man tazakka. Setelah kita disucikan dengan kita melaksanakan puasa, kemudian kita pada saat menjelang Idul Fitri kita membagikan zakat fitrah. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian setelah kita disucikan, Wantakaros marobihi fasalah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wantakaros marobihi fasalah, dan harus selalu mendekatkan diri, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucap, bibir kita selalu dibasahi dengan kalimat Allah, dengan kalimat takbir, dengan kalimat tasbih. Ini kalimat tasbih sebenarnya sangat ringan, namun berat dalam timbangannya. Yeah. Jadi
ringan diucapkan, kalimat fatani. Kemudian monggo Mas Mito, yang kami hormati Pak Mito. Namun berat dalam timbangan ini, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini untuk zikir setiap saat. Sudah melaksanankah hal ini, Mas Ed? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau kita kembali lagi pesan dari Rasulullah SAW kepada istrinya yang tercantik, yang termuda, yaitu siapa Bu? Siti Aisyah. Pada saat akan tidur itu menyampaikan 4 hal yang perlu dipahami. Jadi kalau betul-betul dikerjakan itu sangat berat sekali. Ya Aisyah, engkau bisakah menghafalkan Al-Quran pada waktu akan tidur? Coba sanggup apa enggak ini Bu? Enggak sanggup ya? Hormata Al-Quran dikatakan coba 30 juz. Ini Mas Hari, Mas Ir, 30 juz. Orang sanggup yang ini? Tidak sanggup. Kemudian ya Aisyah, kamu bisakah menemui para nabi dan rasul saat ini? Berpikir lagi, ya Rasul, saya nggak bisa. Kemudian ditantang lagi oleh Rasulullah SAW, bisakah menemui para kaum muslimin dan muslimat? Pada saat akan tidur kok supaya keluar menemui. Berpikir lagi, tidak sanggup. Kemudian ya Aisyah, engkau bisa melaksanakan umroh apa tidak? Itu Mbak Titis. Pada saat mau tidur kok kan umroh gitu loh Mbak Titis. Lalu Rasulullah SAW, karena beliau itu seorang sosok yang sangat bijaksana, memberikan informasi kepada istri yang tercantiknya, yaitu Siti Aisyah. Kamu gak usah mengeluh, kamu gak usah putus asa ya Aisyah. Coba sebelum tidur kamu bacalah, untuk baca Al-Quran 30 juz dengan apa Mbak Titis? Pinter nih. Cukup tiga surat Al-Ikhlas. Tapi yang nanti jangan seperti itu gitu ya. Beda wis baca Al-Ikhlas 3 kali dan cukup khatam. Terus begitu baca Al-Ikhlas 3 kali. Masya Allah, bukan seperti itu, karena nilai atau reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan pahala kepada kita membaca Al-Quran itu dinilai setiap hurufnya. Ya betul. Okay. Kemudian Rasulullah menyampaikan informasi kepada Aisyah, tidak mungkin kan ya Aisyah untuk bisa ketemu dengan para nabi dan rasul pada saat itu? Ya, tidak bisa. Bacalah selawat. Maka marilah bersama-sama untuk pengimbang dari nanti kita baca apa namanya, nyanyi Mas Ir ya. Kita sejenak baca selawat Nabi ya. Rampung ya Mas Ir. Kultumnya 70 menit ya. Mari kita bersama-sama ya. Biar rumah ini juga ada auranya ya. Ada berkahnya mudah-mudahan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
Kebenakan ya. Kali ngomong putune lah ya, berarti des. Berdada putu kan ya. Alhamdulillah. Sambil baca ini Mas Ir. Sallallahu ala Muhammad. Belum selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Banyak sekali bentuk-bentuk selawat. Masya Allah, luar biasa. Selanjutnya yang terakhir, kita langsung ke setelah kita fase yang berikutnya, yaitu untuk halal bihalal. Setelah kita melaksanakan puasa, kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri, karena tadi pada karos marubihi fasolai. Jadi selanjutnya pada intinya fitrah manusia kan termasuk bergaul dan bersilaturahmi. Kita memberikan apresiasi yang jauh dari Bandung, dari Solo nih Mas Mano, mungkin dari tempat-tempat yang jauh juga, dalam rangka bersama-sama hadir di sini untuk saling kangen-kangenan, untuk saling bersilaturahmi, untuk saling berhalal bihalal, yang salah memberikan maaf, ya. Kemudian yang disalahin juga memberikan maaf, karena Rasulullah juga seperti itu. Pada saat akan beliau hijrah ke Madinah, akan dibunuh oleh sahabat Suraqah, ya. Itu juga dipegang oleh para sahabat Nabi, kemudian dilepas kembali dan diberi pengampunan. Coba, apalagi kita hambanya Rasulullah SAW, belum nabi-nabi yang lain juga begitu. Masya Allah. Jadi bergaul dan bersilaturahmi. Alhamdulillah, saya walaupun bukan alumni SMP 1 juga karena dompleng dari istri juga bisa bergaul dengan komunitas SMP 4, juga kenal dengan Mas Ir, dengan Mas Hari, Mas Nano, dan Pak Tirjati, Pak Narno, dan semuanya ini. Mas EF ini yang pernah datang ya. Oh iya Pak Erning, jangan ketinggalan, Masya Allah. Karena fitrah kita, ini intinya saja, kita boleh bersenang-senang asal jangan melampaui batas, ya. Kita badak ya, senang banget ya, apalagi kalau kita sowan ke kesubuhan misalnya pada saat kita kecil, mesti yang diharapkan ampaunya ya. Jadi nggak tahu kalau sekarang ini sudah sepuh, yang diharapkan apa ya? Keberkahannya. Kemudian ingin saling menghargai dan dihargai. Insya Allah dalam komunitas SMP ini saling hormat dan menghormati dan saling dihargai. Insya Allah seperti ini. Perlu penjabaran maksudnya seperti itu. Ini kami singkat saja. Kemudian kita ingin bahagia lahir batin. Kita ketemu saja sudah senang ya. Alhamdulillah senang, Masya Allah, kita happy, senang-senang, tersenyum, tapi ada tersenyum terus gitu ya. Bahagia jasmani dan rohani, dan pada akhirnya bahagia dunia dan akhirat. Amin ya. Karena kita selalu menjaga silaturahmi. Ini tutur panjang. Karena Rasulullah itu ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, yang akan mendapatkan rahmatnya itu siapa saja ya Rasul? Ya. Jadi ini terlalu panjang ya Pak. Jadi Rasulullah itu menjawab kepada sahabatnya, yang akan mendapatkan rahmatnya Allah, pertama orang yang berbuat baik. Benar-benar ini kita berusaha untuk berbuat baik. Allahumma amin. Kita dari jauh untuk bersilaturahmi, tujuannya baik. Ini mungkin perlu penjabaran lebih lanjut. Kemudian Rasulullah juga menjawab, yang kedua,
orang yang selalu menjaga apa Bu? Tali silaturahim seperti ini. Makanya perlu dilanjutkan ya Mas Ir. Jadi tadi disebutkan bahwa ketuanya untuk takdir seterusnya. Jadi dalam rangka untuk menjalin. Jadi barangkali yang jauh kita bersilaturahim menjadi dekat. Tak kenal maka tak sayang. Yang tadinya belum masuk menjadi masuk. Menjadi satu komunitas. Mungkin masih banyak ya Mas Ir yang belum tergabung di kelompok alumni ya. Tinggal sedikit, Masya Allah. Tapi ini sudah memenuhi quorum lah ya. Masya Allah. Jadi Rasulullah menjawab atas pertanyaan dari sahabat seperti itu. Jadi untuk saling menjalin silaturahmi. Kemudian kita pada kesimpulan yaitu kita sampai ke hikmah silaturahmi. Yang pertama sebagai perwujudan iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Karena perintah silaturahmi ini ada pada surat An-Nisa, masih banyak di Al-Quran, ayat-ayat yang lain banyak. An-Nisa ayat berapa? Itu disebutkan. Kemudian perwujudan daripada pengabdian kita kepada Rasulullah SAW tadi seperti contoh sahabat bertanya kepada Rasulullah yang akan mendapatkan rahmat siapa saja, termasuk orang yang rajin bersilaturahmi. Kemudian melapangkan rezeki dan memanjangkan umurnya. Secara langsung tadi kita sudah menikmati rezeki, mungkin rezeki yang lain kita dengan teman mungkin ada informasi apa, ya, oh tempat saya ada pekerjaan, oh ini ada peluang pekerjaan untuk mendaftar, ini suatu rezeki. Ya. Kemudian meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga disebutkan untuk mendapatkan, untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meningkatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mempererat dan melestarikan tali persaudaraan. Dalam hal ini komunitas SMP 4 mungkin kalau dikatakan ukhuwah, selain ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah istimaiyah. Walaupun tidak semua Islam barangkali, tapi kita bersama-sama bersilaturahim. Jadi di sini disebutkan layat hulul jannah qati'u ay qati'u rohin, yang artinya kalau kita menginginkan masuk surga, ya, jangan memutuskan tali silaturahmi. Itu sangat penting sekali di silaturahmi. Jangan sampai putus. Ya. Dengan keluarga saja, jangan sampai memutus tali persaudaraan antar keluarga. 3 hari saja ini harus segera untuk kembali islah, apa ya istilahnya. Ini sangat bahaya orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita alhamdulillah kita sudah mempunyai komunitas yang betul-betul sangat kondusif, yang sangat konsisten selalu diselenggarakan, walaupun mungkin tahun kemarin kosong ya Mas Ad? 2 tahun sekali. Oh, ya. Karena ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahunan, ada. Jadi bosan ya Mas ya. Jadi layat hulul jannah qati'u ay qati'u rahim. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ini mohon dicatat. Ya. Kemudian untuk menghindari sesuatu yang diharapkan oleh Allah, yaitu kita seperti bertengkar, bermusuhan, kemudian saling menyinggung barangkali seperti itu. Ini harus segera minta maaf. Kemudian sebagai pemelihara rahmat tadi sudah. Kemudian yang ke-7, memelihara pertalian nasab, mendekatkan yang jauh menjadi dekat dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan satu komunitas SMP ini tentu saja seperti itu. Kemudian
menghindari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan dalam ayat turun jannah qadiyamul qadiyamul rahim. Jadi ini kita menghindari dari ancaman yang sangat hina dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai media ta'aruf atau perkatuan. Ini insya Allah semakin dekat, semakin kita akrab ya Mas Ir. Dan dulu dengan Mas Ir juga jauh karena tidak pernah ketemu, tidak pernah dekat. Insya Allah sekarang alhamdulillah ada kesuwen. Ini tadi kesimpulan, padahal ya bumbu di sana akhir loh Mas Ir. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali seperti itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insya Allah bisa direnungkan, kemudian dicerna, kemudian difahami, kemudian diamalkan. Allahumma amin. Yang terakhir kali kami selama bergaul juga dengan komunitas SMA mungkin juga banyak kekeluarnya itu dengan Bapak Ibu semuanya, itu kami menyampaikan melalui apa ya, syair ya. Makan ketupat campur santan. Pantun. Cakep. Kalau ulangi lagi, makan ketupat campur santan. Cakep. Paling nikmat buat sarapan. Cakep. Tapi selalu ya sarapannya ya Mas ya. Selamat hari Lebaran walaupun sudah lewat. Cakep. Mohon maaf semua kekhilafan.